Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, selamat pagi. Ketemu lagi dengan Pak Sidik dalam pembelajaran dari rumah. Ingat, meskipun dari rumah masing-masing, kita harus tetap semangat belajar dan juga tetap menjaga kesehatan masing-masing. Mari kita awali pembelajaran pada pagi hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Bersama-sama berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, anak-anak, hari ini kita melanjutkan pembelajaran kemarin, yaitu kita memasuki tema 3, subtema 4, pembelajaran 3 dan 4. Yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang pemanasan global. Kemudian kita akan menyanyikan lagu Embun Pagi dan kita akan berhitung lagi tentang waktu. Mari kita langsung ke materi pertama kita hari ini, yaitu tentang pemanasan global berikut ini. Pemanasan global disebut juga global warming. Nah, pemanasan global terjadi jika suhu bumi meningkat. Akibatnya, es di wilayah kutub akan mencair adik-adik. Hal ini menyebabkan permukaan air laut menjadi naik. Jika dibiarkan, maka dalam puluhan tahun mendatang, pulau-pulau di dunia akan tenggelam. Jadi pemanasan global ini adik-adik ya, memiliki dampak yang mengerikan loh, karena gunung-gunung es yang ada di kutub itu akan mencair dan air laut akan naik, lalu daratan akan semakin tenggelam adik-adik. Ini dampak dari pemanasan global. Pemanasan global itu terjadi karena polusi udara yang tinggi. Asap kendaraan bermotor dan asap pabrik menyebabkan pancaran sinar matahari tidak dapat keluar dari bumi. Akibatnya suhu bumi akan semakin panas. Jadi inilah akibat atau penyebab dari pemanasan global tersebut. Nah, pemanasan global itu dari apa? Ya dari asap kendaraan bermotor, dari asap pabrik, sehingga di bumi kita ini suhunya semakin panas adik-adik. Tumbuhan dan hewan pun merasakan dampak pemanasan global. Akibat kesulitan beradaptasi, beberapa hewan dan tumbuhan mungkin akan mengalami kepunahan. Pada akhirnya manusia akan merasakan kekurangan bahan makanan dan mengalami bencana kelaparan. Wah, ngeri sekali adik-adik ya dampak dari pemanasan global ini. Kita dapat mengurangi laju pemanasan global. Caranya dengan mengurangi pencemaran udara. Contohnya nih adik-adik, berjalan kaki atau menggunakan sepeda untuk pergi ke tempat yang dekat. Mencintai dan memelihara tumbuhan dan tanaman. Menghemat pemakaian listrik dan air. Nah, ini adalah salah satu cara supaya kita itu bisa mencegah terjadinya global warming adik-adik atau pemanasan global, yaitu tadi dengan mencintai memelihara tumbuhan dan tanaman, menghemat pemakaian listrik dan air, lalu pergi ke tempat yang dekat ya kita cukup jalan kaki atau menggunakan sepeda yang di kayu, tidak menggunakan kendaraan bermotor. Nah, itu tadi tentang global warming atau pemanasan global. Nah, itu tadi ya yang disebut dengan pemanasan global. Kalian sudah tahu kan? Nah, selanjutnya kita akan nyimak bersama-sama tentang lagu yang berjudul Embun Pagi. Mari kita simak bersama-sama berikut ini. Nah, di sini ada syair lagu Embun Pagi ciptaan Pak Rat dan lagu berjudul Embun ciptaan Pak Daljono. Nah, kita lihat bersama-sama adik-adik. Di sini untuk Embun Pagi ciptaan Pak Rat itu ada kalimat seperti ini liriknya. Riang cemerlang embun pagi hari, tersenyum ria hati gembira, burung berkicau trilili-lili. Riang cemerlang embun pagi hari, di sinar surya riang gembira, murai berkicau trilili-lili.
Lalu syair embun ciptaan Pak Daljono adalah gemerlapan menghias dini hari, berkilau kena sinar matahari, sepercik air sejuk berlinang, intan berjiwa di pagi tenang. Nah itu lirik lagu ya, embun pagi dan embun, sama-sama temanya tentang embun adik-adik. Terakhir, kita akan mempelajari lagi tentang waktu. Nah, kita akan belajar menjumlahkan waktu. Mari kita simak bersama-sama berikut ini. Siti dan teman-temannya ke sekolah naik sepeda. Waktu yang ditempuh Siti dan teman-temannya dari rumah menuju menuju sekolah ya adik-adik ya, adalah 90 menit. Kak Cira sampai salah ya menyebutkannya ya. Berapa jam waktu yang ditempuh Siti dari rumah menuju sekolah dengan bersepeda? Tentunya adik-adik masih ingat bahwa dalam 1 jam itu ada berapa menit? Ya, ada 60 menit. Berarti di sini Siti itu menempuh jarak dari rumah ke sekolah itu perlu waktu 1 jam lebih 30 menit. Karena di sini ada 90 menit. Kalau 60 menitnya itu 1 jam, berarti masih sisa 30 menit. Berarti 1 jam 30 menit. Perhatikan ya, di sini tadi kan 90 menit untuk mengingat kembali. Adik-adik kemarin sudah belajar ya, 60 menit itu sama dengan 1 jam. 120 menit itu sama dengan 2 jam dan seterusnya. Nah, di sini tadi Siti menempuh waktunya antara sekolah dengan rumah itu 90 menit. Nah, 90 menit itu dekat dengan berapa? Oh, dekatnya dengan 60 menit. Tidak boleh lebih dari 90 menit adik-adik. Ya, tidak boleh lebih juga dari 120 menit. Nah, di sini berarti 1 jam, kita tulis 1 jam. Nah, sisanya berapa menit? Kita kurangi 90 menit dikurangi 60 menit. Sisanya sama dengan 30 menit. Jadi 90 menit itu sama dengan 1 jam 30 menit. Menghemat penggunaan listrik merupakan contoh dalam menahan laju pemanasan global. Udin menyalakan lampu kamar di pagi hari selama 1 jam 30 menit. Pada malam hari selama 4 jam 45 menit. Berapa lama Udin menyalakan lampu kamar? Nah, berarti kita akan jumlahkan 1 jam 30 menit ditambah 4 jam 45 menit. Bagaimana cara menjumlahkannya? Nah, kita jumlahkan dengan satuan waktu yang sama dulu. Kita jumlahkan jam dengan jam, lalu menit dengan menit adik-adik. Nah, kita jumlahkan 1 jam ditambah 4 jam dulu. 1 jam ditambah 4 jam sama dengan 5 jam. Lalu kita jumlahkan menitnya. 30 menit ditambah 45 menit. 30 ditambah 45 berapa adik-adik? Ya, 75 menit. Nah, 75 menit itu lebih dari 60 menit. Berarti ini bisa diubah dalam jam adik-adik. Nah, kita 75 menitnya kita ubah dalam jam. 1 jam itu ada 60 menit. Berarti kita bisa tulis lebihnya dulu ya 1 jam. Lah sisanya berapa? Ya 75 menit kita kurangi 60 sama dengan 15 menit. Jadi 75 menit itu sama dengan 1 jam lebih 15 menit. Jadi 1 jam 30 menit ditambah 4 jam 45 menit itu sama dengan nih 5 jam yang ini ditambah 1 jam yang kita ubah dari 75 menit tadi. Lalu ditambah dengan sisa menitnya yaitu 15 menit. Maka 5 jam ditambah 1 jam ya 6 jam. 6 jam ditambah 15 menit ya berarti 6 jam lebih 15 menit. Nah, di sini ada penjumlahan 3 jam 25 menit ditambah 5 jam 30 menit. Kita jumlahkan untuk satuan jamnya dulu. 3 jam ditambah 5 jam. Ya, 8 jam. Lalu 25 menit ditambah 30 menit. Ya, 55 menit. Nah, di sini belum sampai 60 menit adik-adik. Jadi, yang menit ini tidak perlu kita ubah dalam jam. Langsung saja kita tulis
3 jam 25 menit ditambah 5 jam 30 menit itu sama dengan 8 jam lebih 55 menit. Lalu berikutnya 30 menit ditambah 40 menit. Nah, berarti kita jumlahkan saja, sudah sama-sama menit ya, sama dengan 70 menit. Nah, 70 menit itu ternyata bisa diubah dalam jam. 70 menit itu berasal dari 1 jam lebih berapa? Nah, lebih 10 menit. Dari mana Kak Citra? Ya ini 70 menit dikurangi 60. 60 itu dari 1 jam itu sama dengan 60 menit. Jadi lebihnya itu ada 10 menit. Jadi 70 itu 1 jam lebih 10 menit. Nah, jadi 30 menit ditambah 40 menit itu sama dengan 70 menit. 70 menit itu sama dengan 1 jam lebih 10 menit. 2 jam 20 menit dikurangi 1 jam 50 menit. Nah, ini sekarang pengurangan adik-adik. Kita harus mengetahui dulu adik-adik. Lihat di sini, 20 dikurangi 50 ya, ini sama-sama menit, itu tidak bisa adik-adik. Maka harus mengambil 1 jam di jam berikutnya. Nah, untuk memudahkan adik-adik memahami, di sini Kak Citra akan mengubah 2 jam ini menjadi satuan jam dan satuan menit. Nah, di sini 2 jamnya itu Kak Citra uraikan jadi 2. 2 jam itu berasal dari 1 jam ditambah 60 menit. Ingat ya, 60 menit itu 1 jam. Berarti kalau 1 jam tambah 1 jam kan 2 jam. Jadi Kak Citra uraikan seperti ini. Lalu kita tuliskan. Nah, ini ya, 1 jam dalam kurung 60 menit ditambah dulu yang ini karena ini satu kesatuan, ditambah 20 menit baru dikurangi 1 jam 50 menit. Nah, 1 jam 60 ditambah 20 itu 80 menit dikurangi 1 jam lebih 50 menit. Nah, di sini adik-adik sama-sama jam kita kurangi, 1 jam kurangi 1 jam 0 ya adik-adik ya. Nah, berarti di sini kita ketemunya ini 80 menit dikurangi 50 menit. 80 dikurangi 50 sama dengan 0 kurangi 0, 0. 8 kurangi 5, 3. Berarti sisanya sama dengan 30 menit. Oke, jadi itu tadi pembelajaran kita hari ini. Sebelum Pak Sidik akhiri, nanti anak-anak silahkan membaca LKS tema 3 halaman 93 tentang PPKN, yaitu sifat bersatu di lingkungan sekolah. Dan jangan lupa untuk mengerjakan latihan pembelajaran 3 yang ada di halaman 92 dan latihan pembelajaran 4 yang ada di halaman 94. Sekian dari Pak Sidik, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.